Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Resca Bayu di Segala Ilmu. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan masalah di saat saya mencoba mengupload kemarin, review pembelajaran yang ke-10. Itu ada kendala mendapat semacam peringatan ya dari YouTube bahwasannya ini konten yang dibatasi umur. Saya tidak tahu salahnya di mana, apakah ini melanggar standar komunitas, tetapi saya kan niatnya mencoba berbagi ilmu khususnya kepada sesama guru PJOK level SMP, SMA, SMK. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba lagi. Ini di pembelajaran yang kedua, hasil pembelajaran saya kemarin reviewnya itu. Pembelajaran kedua materinya adalah elemen capaian pembelajaran kurikulum prototype. Dan di sini saya mendapatkan nilai 10, 7 soal saya betul semua. Langsung saja kita bahas. Nomor 1, pertanyaannya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berdiri sikap melangkah, berat badan agak condong ke depan, bertumpu pada kedua kaki. 2. Setelah bola dilempar pitcher, lakukan timing yang tepat antara mengayun bat dan datangnya bola. 3. Lecutkan pergelangan tangan sampai pemukul mengenai bola bersamaan tumit kaki belakang terangkat. 4. Pemukul dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu hingga posisi bahu depan dan belakang sejajar. 5. Pandangan mengikuti arah bola gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah pukulan bola swing permainan softball dilakukan dengan urutan. Jawaban yang tepat itu adalah 1, 4, 2, 3, dan 5 ya. Jadi berdiri dulu, kemudian setelah berdiri dengan sikap melangkah, pemukul dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu, megang pemukulnya dengan dua tangan ya maksudnya. Kemudian setelah bola dilempar, lakukan timing yang tepat saat mengayun bat dengan datangnya bola. Kemudian yang ketiga yaitu lecutkan pergelangan tangan ya sampai pemukul mengenai bola bersamaan dengan tumit kaki belakang itu terangkat. Dan yang kelima baru pandangannya mengikuti arah bola arah bola. Jadi bolanya apakah ke bawah, ke atas, lalu lari ya, refleksnya biasa seperti itu. Jawabannya yang tepat yang C, 1, 4, 2, 3, 5. Oke, yang berikutnya nomor 2, yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan ya, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Di sini ada kecepatan, koordinasi, keseimbangan daya ledak dan daya tahan jantung. Kecepatan itu lebih ke skill, koordinasi juga skill, butuh dilatih. Keseimbangan itu juga skill ya. Daya ledak belum kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah daya tahan jantung ya. Daya tahan jantung itu kardionya ya. Oke, kemudian nomor 3, gerak dasar pengambilan nafas renang gaya dada berikut benar, kecuali, berarti cari yang salah ya. Sini hampir mirip-mirip, hati-hati, harus teliti. Pengambilan napas dilakukan bersamaan dengan meluruskan lengan. Apakah betul? Pengambilan napas lurus tangannya, lalu lurusnya kemana nih? Ke depan atau ke belakang? Nah, salah ini ya. Yang A salah. Yang B, pengambilan napas dilakukan dengan mulut dan hidung. Bisakah sekaligus seperti itu atau justru mengganggu? Bisa ya, bisa. Mulut dan hidung. Ini kan kecuali, yang ditanya kecuali ya. Jadi untuk yang A ini maksudnya tadi salah itu tidak menjadi jawaban yang benar ya. Yang B juga bukan kecualinya. Yang C, pengambilan napas dilakukan saat mengangkat kepala keluar dari permukaan air gitu. Ini harusnya benar sih, cuman kita cek dulu yang D. Pengambilan napas dilakukan dengan mulut. Pengambilan napas dilakukan dengan mulut ya, betul juga, bisa jadi betul juga.
Yang E, untuk mengeluarkan napas lakukan ketika kepala masuk dalam air. Nah, di sini kenapa jawaban yang C yang benar, yaitu pengambilan napas dilakukan saat mengangkat kepala keluar. Jadi saat mengangkat, bukan saat kepalanya keluar dari air. Saat mengangkat, jadi posisinya masih di air dong kan, dari dalam air dia posisinya belum nongol seutuhnya ya, belum muncul seutuhnya, lalu dia ngambil napas posisinya masih di tengah-tengah. Jadi jawaban yang kecuali ini yang C. Oke ya, kalau mungkin saya salah bantu dikoreksi dengan komentar, tetapi ini jawaban dari penyedia aplikasinya, dari pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran untuk mendapatkan kompetensi variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan bola basket berikut yang benar adalah, kita perhatikan kata kuncinya adalah untuk mendapatkan kompetensi variasi dan kombinasi. Tahu kan variasi dan kombinasi. Jadi harus tahu dulu pengertian variasi itu apa, kombinasi itu apa. Ya. Kalau kombinasi itu gabungan dari beberapa gerak, kalau variasi itu bentuk lain dari suatu, kalau kita keren olahraga ya dari suatu latihannya. Nah, di sini yang saya pilih adalah dribbling lurus dan ke samping. Dribbling lurus dan ke samping. Jadi sama-sama dribbling tapi bentuknya beda, itu untuk variasinya. Dilanjutkan dengan shooting. Jadi digabung dengan sesuatu yang berbeda dengan dribbling, yaitu shooting. Itu ya. Untuk jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kalau mau dibaca yang lainnya ini B, C, D, E-nya silahkan. Tapi itu kurang tepat yang lainnya ya. Yang paling tepat yang A. Yang kelima, berikut adalah pertimbangan pemilihan menu makanan yang sehat. Makanan sehat yang benar, kecuali makanan sehat itu bahan-bahannya harus dipilih gitu. Dipertimbangkan maksudnya. Apakah betul? Ya, betul. Apakah makanan sehat harus berdasarkan sebuah kesenangan, rasa senang? Saya senang makan ini, saya senang makan itu. Apakah itu yang dikategorikan sehat? Itu tidak benar. Jadi jawaban yang B, nggak usah cari yang lainnya. Ya, waktunya nanti habis. Syarat-syarat gizi udah pasti. Higienitas, kebersihan udah pasti. Itu syarat pemilihan menu makanan. Masa berlaku atau expired juga iya harus dipertimbangkan ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, kesenangan. Jadi nggak boleh milih makanan karena suka dan tidak suka, tapi harus dari aspek bahan, kemudian syarat-syarat gizinya, kebersihannya, dan juga masa berlaku makanan itu sendiri. Oke, nomor 6. Kalau tipikal soal seperti ini, saran saya langsung baca soalnya. Sikap-sikap yang sesuai dengan penerapan nilai tanggung jawab adalah, kalau sudah tahu soalnya seperti itu, balik ke atas. Berikut merupakan sikap-sikap yang secara umum dapat muncul dalam proses pendidikan jasmani dan pembelajaran PJOK. Nah, tadi yang diminta adalah penerapan nilai-nilai tanggung jawab. Di sini tanggung jawab yang dimaksud adalah untuk kesiapan diri melakukan sesuatu ya. Jadi tanggung jawab ya. 2, disiplin dalam pembelajaran. 3, kooperatif dengan sesama. Jadi ini jawaban yang tepat. Loyal pada tim itu bukan tanggung jawab ya, itu ekstra. Dia punya punya sesuatu yang lebih yang bisa diberikan pada tim. Patuh pada aturan bukan tanggung jawab juga, tapi di sini adalah lebih tepatnya untuk pembelajaran PJOK ya. Aturan-aturan yang seperti apa yang dimaksud gitu. Mengakui kesalahan kurang tepat. Jadi sikap-sikap yang sesuai dengan penerapan nilai tanggung jawab itu adalah yang 1, 2, dan 3. Kemudian yang terakhir nomor 7,
Posisi terlentang, kedua lutut kaki ditekuk, kedua tangan di samping telinga, angkat pinggang ke atas hingga tubuh melenting. Bersamaan kedua tangan dan kedua kaki diluruskan hingga tubuh bertumbuh pada kedua telapak tangan dan kedua kaki. Pandangan ke arah ujung jari tangan merupakan gerakan. Nah, ini kalau di soal anak-anak SMP atau SMA ada kata kunci bentuk tubuh melenting seperti membentuk busur, biasanya busur gitu. Cuman di sini tidak disebutkan seperti itu karena ini tipikal soal HOTS ya. Ini adalah untuk gerakan kayang ya, untuk Bapak guru, Ibu guru olahraga udah pasti tahu ini adalah gerakan kayang. Dan itulah tadi 7 soal yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu guru semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang kurang pas silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng karena kita di sini belajar bersama. Oke? Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like-nya, kemudian subscribe-nya juga jangan lupa, dan bantu share video ini ke grup MGMPPJOK yang ada di dekat dengan Bapak Ibu guru semua. Oke, makasih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segala ilmu.